Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini saatnya kalian belajar untuk pembelajaran kedua, tema 1, subtema 1. Silahkan video kali ini dilihat dan diperhatikan ya. Kita mulai. Melanjutkan materi tentang bunyi. Bunyi memiliki sifat merambat melalui media udara, zat cair, dan benda padat. Fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan antara lain bunyi merambat melalui media udara. Contohnya, semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Kemudian, bunyi merambat melalui zat cair dapat dilihat dari suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Terakhir, bunyi merambat melalui benda padat. Saat kita menempelkan telinga di rel kereta api, suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Jenis-jenis bunyi. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda, tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Selanjutnya, kita akan belajar tentang resonansi bunyi. Pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, resonansi yang menguntungkan, yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. Yang kedua, resonansi yang merugikan, yaitu resonansi yang terjadi pada suara deru pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Setelah selesai materi bunyi, kita lanjut kepada muatan mata pelajaran IPS dan PKN. Pada video ini kita akan membahas tentang beberapa keberagaman Indonesia, antara lain tentang rumah adat dan tarian adat. Yang pertama kita bisa melihat rumah adat Baduy. Rumah adat ini berasal dari Banten. Rumah Baduy berbentuk panggung. Jika tanahnya tidak rata, maka tidak boleh meratakannya. Untuk menyamakan tingginya, mereka menyesuaikannya dengan tinggi rendah tiang. Rumah adat Baduy mempunyai ciri khas sebagai berikut. Rumah yang dibangun tidak boleh menyentuh tanah. Tiang-tiang kolong harus didasari batu. Kemudian, dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau bilik. Atap terdiri atas 2 bagian, kiri dan kanan. Atap sebelah kiri berukuran lebih panjang. Atap terbuat dari ijuk atau daun kelapa. Tidak mempunyai jendela, lantainya terbuat dari bambu atau paluku.
Ciri khas rumah tongkonan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbuat dari kayu tanpa adanya logam seperti paku untuk memperkuat bangunan. Atap rumah terbentuk dari ijuk hitam berbentuk melengkung, terlihat seperti perahu terlungkup bersama buritan. Kemudian, rumah ini berbentuk panggung, di mana kolongnya dipakai untuk kandang kerbau. Ujung atapnya runcing ke atas. Rumah tongkonan mengarah ke utara. Kepala kerbau atau tanduknya ditempel di tiang utama depan rumah. Banyak sedikitnya tanduk kerbau menandakan tinggi rendahnya derajat pemilik rumahnya. Rumah adat selanjutnya adalah Honai. Rumah adat daerah Papua yang banyak ditemukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Pulau Papua. Rumah Honai berbentuk bulat, difungsikan untuk menahan tiupan angin yang kencang dan mengurangi hawa dingin pegunungan. Rumah Honai merupakan sebuah rumah adat yang mencerminkan indahnya kebersamaan. Hal ini dilihat dari bentuk rumah yang melingkar atau bulat, melambangkan persatuan yang tinggi antar sesama suku. Menurut mereka, tinggal di dalam satu Honai berarti mempunyai tugas yang sama dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Ciri-ciri rumah adat Honai. Rumah adat ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Tinggi rumah kurang lebih 2,5 meter. Bentuk atap bulat kerucut terbuat dari jerami atau ilalang, berfungsi untuk melindungi dinding dari air hujan. Dinding rumah tersebut terbuat dari kayu dengan satu pintu pendek dan tidak berjendela. Terdiri dari 2 lantai, di mana lantai pertama untuk tidur dan lantai kedua untuk bersantai. Rumah Honai selain untuk tempat tinggal berfungsi juga sebagai tempat menyimpan alat-alat perang dan berburu, tempat melatih anak lelaki supaya menjadi orang yang kuat sehingga ketika dia dewasa dapat melindungi sukunya, tempat untuk menyusun strategi perang, tempat menyimpan alat-alat atau simbol dari adat suku yang sudah ditekuni sejak dulu. Setelah membahas beberapa rumah adat di Indonesia, selanjutnya kita akan melihat beberapa tarian adat yang menunjukkan keanekaragaman di Indonesia. Yang pertama bisa dilihat gambar. Gambar tersebut adalah gambar dari tari serimpi yang berasal dari daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tari serimpi termasuk ke dalam tarian klasik. Pada zaman dahulu, tari serimpi hanya ditampilkan pada waktu dan tempat yang terbatas. Tarian-tarian klasik seperti itu hanya dimainkan di depan raja serta kerabat kerajaan. Selanjutnya, gending Sriwijaya. Tarian adat ini berasal dari masyarakat Sumatera Selatan. Tarian ini biasa ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Yang terakhir, tari hudok. Berasal dari Kalimantan Timur, tarian ini mencerminkan kebersamaan karena dilakukan pada saat akan memulai masa tanam padi, membersihkan desa, ataupun saat panen. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak semua mengikuti dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.